Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawara Harimurti, biasa dipanggil Ida, dari jurusan Komputerisasi Akuntansi kelas sore. Saya akan sharing-sharing mengenai hutang jangka pendek. Apa sih itu hutang jangka pendek itu? Next, untuk materinya saya tampilkan. Hutang jangka pendek adalah hutang di mana segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam jangka 1 tahun. Penggunaan hal semacam itu memang telah disepakati secara bersama antara kedua belah pihak guna menyelesaikan hutang. Jika yang mengajukan hutang tidak dapat mengembalikan hutangnya, bagaimana langkahnya? Langkahnya dengan pemotongan hasil sementara si investor atau berupa kebijakan dividen. Next, hutang jangka pendek dibagi menjadi tiga, yaitu hutang yang jumlahnya diketahui pasti, dan kedua, hutang yang jumlahnya belum dapat diketahui. Tiga, hutang bersyarat. Next, hutang yang jumlahnya diketahui pasti ialah dibagi menjadi tiga macam, yaitu utang dagang dan utang wesel, utang dividen dan pendapatan diterima di muka, hutang biaya dan pinjaman jangka pendek. Hutang dagang adalah jumlah yang harus dibayar kepada pemasok karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa. Contoh dari hutang dagang: dibeli persediaan barang dagang secara kredit atau periodik sebesar Rp1.000.000. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Jurnal: pembelian barang dagang sebesar Rp1.000.000 pada debit dan hutang dagang Rp1.000.000 kepada kredit. Next, utang wesel. Utang wesel ialah alat pembelanjaan yang umum yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh dari utang wesel: pada tanggal 1 Desember 1990, PTA membeli persediaan barang dagang sebesar Rp2.000.000 dengan mengeluarkan wesel dengan tingkat bunga 12% per tahun. Jangka waktu 60 hari. Next, cara penyelesaiannya sebagai berikut. Tanggal 1 Desember, pembelian barang dagang Rp2.000.000 pada debit dan wesel bayar jangka pendek sebesar Rp2.000.000 pada kredit. Pembelian barang dengan mengeluarkan sebuah wesel. Tanggal 31 Desember, beban bunga sebesar Rp20.000 pada debit dan hutang bunga sebesar Rp20.000 pada kredit. Penyelesaian bunga atau hutang bunga dilaporkan sebagai hutang jangka pendek. Perhitungan bunga: Rp2.000.000 kali 12% kali 30 per 360 hari sama dengan Rp20.000. Dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember sama dengan 30 hari. Next, jurnal balik. Jika dibalik sebagai berikut. Tanggal 1 Januari, hutang bunga sebesar Rp20.000 pada debit dan beban bunga sebesar Rp20.000 pada kredit. Next, pembayaran wesel. Pembayaran wesel tanggal 31 Januari, wesel bayar sebesar Rp2.000.000 pada debit dan beban bunga Rp40.000 pada kredit, dan kas sebesar Rp2.040.000 pada kredit. Perhitungan bunga Rp2.000.000 kali 12% kali 60 per 360 sama dengan
Next, sama dengan Rp40.000. Next, maaf, tadi ada keliruan sebentar. Kita lanjut lagi karena tadi waktunya terbatas. Kita lanjut sampai contoh hutang wesel. Itu lanjut dengan hutang dividen. Hutang dividen adalah merupakan hutang yang akan diberikan untuk investor. Investor tersebut merupakan seseorang yang dananya dihutangi untuk keperluan penggunaan suatu perusahaan. Sistem pembayarannya nanti berupa pembagian dana. Next, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah jenis hutang yang pada saat pembayarannya merupakan salah satu jenis hutang yang dimana mendapatkan akan didapatkan terlebih dahulu. Nantinya pemilik usaha belum didapatkan pada saat produk maupun jasanya belum diberikan kepada konsumen maupun pelanggan. Next, hutang biaya. Hutang biaya merupakan salah satu jenis hutang yang dilakukan atau terjadi saat seorang pemilik usaha mencatatkannya ke dalam beban pengeluaran. Next, pembayaran hutang ini dilakukan saat hutang tersebut memiliki waktu jatuh tempo yang masih jauh. Pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek ada dua, yaitu prolongasi dan balloning. Satu, prolongasi yaitu pinjaman berjangka 1 bulan, sedangkan balloning berjangka 3 bulan. Next, hutang yang jumlahnya belum dapat diketahui ada 3 diantaranya. 1. Piutang Satu, taksiran hutang pensiun. 2. Taksiran pajak dan hutang bersyarat. Taksiran hutang pensiun adalah pencatatannya sebagai berikut. Dengan mendebit biaya gaji dan upah, mengkredit utang pensiun. Pada waktu dilakukan pembayaran, maka debitnya utang pensiun dan kreditnya kas. Taksiran pajak. Pada akhir periode laporan keuangan akan ditaksir berapa jumlah besarnya pajak yang merupakan beban pada tahun bersangkutan. Setelah dilakukan perhitungan penaksiran atas pajak, maka dilakukan penjumlahan atau pencatatan dengan cara pendebit ke rekening pajak dan kredit ke rekening utang pajak. Taksiran hutang hadiah. Taksiran hutang hadiah terkadang ditawarkan pada pembelian barang-barang tertentu. Hadiah tersebut adalah biaya yang dibebankan pada tahun bersangkutan. Jika hadiah tersebut habis waktunya pada saat periode, maka tidak perlu dibuat jurnal penyelesaian. Akan tetapi, jika jangka waktu pengembalian hadiah melewati suatu periode akuntansi, maka pada akhir periode dibutuhkan jurnal penyelesaian dengan cara mendebit biaya hadiah penjualan dan mengkredit utang hadiah yang beredar. Next, hutang bersyarat ada 3, yaitu piutang wesel dan jaminan terhadap utang anak perusahaan. Yang terakhir, tambahkan pajak yang belum pasti. Contoh lain dari hutang biaya. Misalnya gaji pegawai bulan Desember Rp3.000.000, maka PPh pegawai sebesar 15% akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah sebesar Rp3.000.000 pada debit, dan utang pajak pendapatan karyawan Rp450.000 sebesar kepada kredit, dan kas Rp2.550.000 pada kredit. Cukup sekian dan terima kasih dari sharing-sharing saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.